Hello guys, it's me again, a little fish. Selamat datang di part 2. Di bagian ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang pengaruh Injil Kanak-Kanak Thomas dan bagaimana kitab ini diadopsi dalam tradisi-tradisi tertentu. Kami juga akan membahas beberapa fakta mengejutkan, termasuk bagaimana cerita ini diadopsi dalam kitab lain yang memiliki pengaruh besar di luar kekristenan. Bersiaplah, karena kita akan menyelami lebih dalam hubungan antara kitab ini dan beberapa ajaran yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. 3. Apa yang bisa kita pelajari dari Injil Kanak-Kanak Thomas? Pengaruh budaya dan teologi awal gereja. Kitab ini mencerminkan pandangan gnostik yang percaya bahwa Yesus memiliki pengetahuan dan kuasa khusus bahkan sejak kecil. Menyadari perbedaan dengan Injil kanonik, kitab ini membantu kita memahami perbedaan besar antara cerita dalam Injil kanonik dan apokrif yang seringkali penuh dengan unsur magis. Bagaimana gereja mula-mula memilih apa yang dimasukkan dalam kanon. Kriteria kanonisasi seperti otoritas apostolik dan kesesuaian ajaran sangat penting dalam memutuskan kitab mana yang diterima. Fun fact. Walaupun Injil Kanak-Kanak Thomas tidak masuk dalam kanon Kristen maupun Katolik, kisah-kisah dalam kitab ini diadopsi dalam Quran sebagai bagian dari wahyu yang diturunkan di tanah Arab. Tapi hati-hati, jika membahasnya, kamu bisa dianggap sesat karena membicarakan hal ini bisa mengundang kontroversi besar. Mengapa? Itulah yang perlu kita gali lebih dalam. 4. Kesimpulan Injil Kanak-Kanak Thomas tidak dapat diterima sebagai bagian dari kanon Alkitab. Isi kitab ini lebih banyak berkisar pada cerita magis dan ajaran yang bertentangan dengan Injil kanonik. Kitab ini mencerminkan pandangan gnostik dan bukan ajaran Kristen yang sah. Kitab ini memiliki kesamaan dalam cerita masa kanak-kanak Yesus yang juga ada di kitab dari tanah Arab. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mendengar cerita-cerita ajaib dari masa kecil Yesus yang seperti ini sebelumnya? Apakah ini menambah wawasan kalian tentang perdebatan kitab apokrif? Buat kamu yang penasaran dan ingin diskusi lebih dalam tentang sejarah Alkitab dan kekristenan, yuk ikuti lebih banyak di Instagram, TikTok, YouTube, dan kalau mau belajar bareng, gabung di channel WhatsApp Alkitab dan Sejarah lewat link di deskripsi atau cari langsung di WhatsApp channel. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.